Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia, kembali di rubrik Business to Business. Tapi pun, untuk semua Tribuners dimanapun berada, kali ini kita akan bincang-bincang terkait inspirasi bisnis nih. Mudah-mudahan nanti sharing-sharing kita ini bisa menjadi inspirasi, terutama bagi kalangan milenial nih yang lagi bingung di tengah pandemi ini, misal resign dari pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaan, pengen bisnis apa ya. Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang merupakan salah satu owner kafe. Nanti siapa namanya dan dari mana kita coba berkenalan secara langsung. Halo Mbak Bunga. Halo, Ya, ya. apa kabar ini Mbak Bunga? Alhamdulillah sehat. Iya, boleh nih Mbak memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya dan juga nama usahanya nih Mbak. Ya, saya dari Rafi Fagung Arzeta. Saya buka kafe Ambaritmo. Suaranya agak kurang jelas Mbak. Oh ya, agak kurang jelas ya. Nama saya Rafi Fagung Arzeta. Saya buka kafe Ambarukmo, Mbak. Oke, Ambarukmo Cafe and Resto ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, ini kan kita pengen tahu nih, mungkin dari awal gimana kita bisa merintis bisnis ini gitu. Terutama ini kan kita berkecimpungnya di kondisi yang pandemi gitu kan. Boleh dijelaskan Mbak? Iya, boleh. Kalau aku sih ya, aku sendiri, kalau menurut aku buka bisnis di waktu pandemi itu nggak jadi masalah selama kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya Mbak ya. Karena kan kalau di Ambar Kaki sendiri, kita tuh selalu semprot disinfektan sehari 3 kali, pagi, siang, dengan sore. Dan setiap orang yang masuk itu pasti kita disuruh pasti kita persilakan cuci tangan dulu, terus kayak dikasih hand sanitizer dengan kita ukur suhunya. Oke. Ini usaha di mana Mbak kalau boleh tahu letaknya, tepatnya? Di Kedaton Mbak, di Jalan Danau Toba. Mbak, kalau ini boleh diceritakan dong, dari kapan sih kita berkecimpung di dunia usaha kuliner gitu? Kalau saya sendiri sudah dari 2018 Mbak. Mm-mm. Cuma saya baru buka lagi di 2020 ini Mm-mm. di Bandar Lampung. Awalnya di Bandar Lampung juga? Iya. Usahanya sama nggak? Cafe and Resto atau lain? Lain, kita catering. Catering. Awalnya jadi Iya. sempat catering, kemudian sekarang mencoba bisnis di sektor Cafe and Resto gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, sebenarnya kalau boleh tahu nih, dari mana sih awalnya kita dulu belajar bisnis kuliner? Sebenarnya sih itu dari orang tua saya juga sih ya Mbak ya. Oke. Iya, dari orang tua saya juga. Jadi saya belajar juga dari beliau. Jadi ya saya paham lah gimana nya. Orang tua kulinernya bidang apa nih Mbak? Sama juga di cafe and resto. Cuma sekarang sudah tutup karena lagi pandemi gini. Apa sih Mbak yang membuat ketertarikan Mbak sendiri gitu lebih memilih untuk cafe and resto, sementara kan usaha kuliner kan ada beragam gitu kan bisa dibilang. Kalau aku sih lebih pilih cafe and resto, kayak lebih gimana ya Mbak ya? Lebih senangnya di sini, tapi kayak lebih bisa mencakup kayak keluarga, terus remaja, terus yang kayak anak-anak sekolahan juga bisa, mahasiswa bisa, ibu-ibu. Jadi apa namanya, dari kuliner sendiri kalau kita ngelihatnya nih tantangannya apa sih Mbak gitu dibandingkan bisnis yang lain mungkin di luar sektor kuliner sendiri? Halo? Koneksinya agak terganggu sepertinya. Iya, kita sambil menunggu koneksi dari narasumber kita terkait ulasan kita kali ini, kita ingin bisnis kuliner tuh tentu ada kiat-kiat. Bagi pengalamannya terkait bisnis di bidang kuliner. Halo Mbak, udah terkoneksi lagi?
Iya, sudah Mbak. Ya, boleh dilanjutkan Mbak, terkait ketertarikan Iya. dan tantangannya sendiri gimana tuh? Eh Ketertarikannya ya. Kenapa Kalau bisnis saya sih kan ini? kenapa saya bisnisnya ini karena kan saya sendiri kan lebih senang ya Mbak ya kuliner gitu kan. Terus juga ya udah saya kepikiran aja gitu, oh saya buka kafe dan resto aja kayaknya seru deh gitu kan. Kayaknya lebih bisa menarik orang banyak. Jadi nggak cuma di satu kalangan aja, tapi semua kalangan juga bisa. Selain itu juga kan kita kasih harganya harga-harga yang murah Mbak. Jadi harganya nggak terlalu nguras kantong. Oke, jadi kita segmennya memang pelajar mahasiswa kalangan milenial gitu ya, Maya? Iya, Berarti iya, bisa iya. dibilang ketika kita memulai suatu bisnis itu harus dipertimbangkan dulu walaupun kuliner nih, oh segmennya mau menengah atau kalangan atas atau seperti apa jangkauannya gitu ya, Maya? Iya, betul. Kalau menu sendiri kita lebih ke tradisional kah atau tradisional modern gitu Mbak, boleh tahu? Kita ada nasional sih Mbak, ya, nasional dan internasional. Sebab kita ada menu-menu stick juga. Oke, jadi ada yang modern juga gitu kan. Mbak, kalau boleh tahu nih, aku dengar kalimat, dengar nama restonya sendiri kan unik nih, Ambarukmo gitu. Dari mana Iya, sih Mbak? kejawa-jawaan. Iya benar, inspirasinya dan kenapa memilih penamaannya itu? Adakah nilai filosofinya gitu mungkin? Iya, kalau saya sih kayak terinspirasi sama ini ya, kayak Plaza Ambarukmo di Jogja. Plaza dan Hotel Ambarukmo kan yang terbesar. Nah, itu kalau saya sih kan terinspirasi dari situ. Jadi tuh kayak biar jadi bisa jadi besar dan awet sampai nantinya. Oke, jadi penamaan juga penting ya Mbak ya untuk membuat orang tertarik Iya. datang ya. Iya. Kalau boleh tahu dari kapan Mbak kita buka yang Ambarukmo ini? Kita bukanya dari tanggal 19 September. Oh, baru banget ya 19 September. Iya, masih baru banget. Kalau range harga yang ditawarkan mungkin Mbak mulai kisaran berapa sampai berapa yang paling mahal gitu? Kita di harga 12.000 sampai 60.000. Sampai dengan 60.000. 60.000. Jadi bawa uang 100.000 udah kenyang ya Mbak ya. Sudah kenyang, iya. Oke, ada ragam pilihan yang bisa dinikmati oleh pengunjung gitu kan ya. Iya, betul. Kalau terkait konsep nih Mbak, yang diusung di resto dan kafe kita apa Mbak? Lebih ke modern ya. Jadi aku apa ya kayak lebih ke modern aja sih Mbak kitanya. Ini dia indoor atau outdoor gitu Mbak? Ada indoor, ada outdoor. Oke, jadi kan kalau ini biasanya milenial tuh paling suka spot-spot yang instagramable gitu. Gimana dengan tempat kita? Iya, ada. Kita sudah sediakan yang seperti itu. Kita pakai konsep yang seperti apa? Mungkin gambar-gambar lukisan di dinding atau tanaman? Ada gambar-gambar lukisan di dinding juga, sama ada kayak frame-frame gitu aja. Oke, Mbak terkait usaha kuliner kita ini, apakah kedepannya bisa terdigitalisasi ke platform-platform tertentu gitu Mbak? Misal Grab atau Gojek kerjasamanya gitu. Oh iya, iya bisa gitu. Saat ini udah belum? Oh saat ini belum, aku masih on proses. Oke, jadi menurut kita nih Mbak, kita bekerja sama dengan platform digital semacam Grab atau Gojek di situasi yang pandemi ini menguntungkankah atau memang diperlukankah gitu Mbak? Kalau kata aku sih apa ya, diperlukan banget ya Mbak ya. Sebab kalau di kondisi seperti ini kan ada beberapa yang dia nggak mau keluar sama sekali, jadi ya satu-satunya pakai Gojek, Grab atau yang lainnya. Oke, jadi ketika kita masih enggan untuk membeli secara langsung ke tempatnya gitu ya, kita permudah dengan layanan online gitu ya. Iya. Oke, Mbak ini kan kita memang udah ada darah dari orang tua nih untuk bisnis kuliner. Nah mungkin milenial di luar sana kan mereka pingin mulai bisnis kuliner tapi tidak ada basic atau tidak ada background orang tua sama sekali gitu. Apa tipsnya yang bisa dibagi untuk kita memulai sebuah usaha utamanya kuliner seperti yang Mbak jalani?
Kalau dari aku sih ya gak usah takut kayak gitu tuh. Kita kan asal kita mau belajar, kita pasti bisa. Oke. Intinya jangan takut ya. Iya, Terus mau belajar dan mencobanya pastinya ya. iya pasti gitu Mbak. Oke. Mbak, ini kalau untuk tren kuliner sendiri kita mengikuti itu atau kita punya pangsa pasar tersendiri gitu, Mbak? Kita mengikuti tren kuliner dan kita juga ada yang masih tetap di bangsa pasar sendiri. Segmennya sendiri kita khusus milenial terutama ya? Iya. Atau bisa keluarga juga gitu? Bisa keluarga juga kita Mbak. Kapasitasnya mungkin Mbak dia masih kapasitas untuk pengunjung sendiri yang indoor maupun outdoor yang disediakan di tempat kita Mbak? Untuk semuanya keseluruhannya ya Mbak ya, kita bisa sampai 120 orang. Cukup luas juga ya, berarti bisa untuk misal ada meeting atau arisan. Jadi salah satu bisa Mbak kalau untuk kalau untuk meeting sendiri kita ada sediakan ruang VIP juga Mbak biar lebih nyaman gitu kan biasanya. Kapasitas berapa itu Mbak yang VIP? VIP kapasitas 20 sampai 25. Oke. Jadi di sini dalam membangun sebuah bisnis ya Mbak ya, selain kita konsumen keluarga maupun personal gitu, kita bisa untuk menerima segmen bisnis misal untuk mengadakan meeting, arisan gitu ya Mbak ya. Halo? Halo? Suara saya masih kedengeran Mbak? Iya. Mungkin ada kendala teknis lagi nih, sinyal atau mungkin koneksinya terganggu. Yang bisa di sini saya coba rangkum dari obrolan saya tadi dengan owner Ambaruk Moresto, bahwa ketika kita membangun sebuah bisnis, memulai sebuah usaha, terutama kuliner, yang pasti kita jangan takut. Yang pasti kita berani untuk mencoba dan kuncinya adalah dijalani. Karena ketika kita tidak memulainya tentu sebuah bisnis tidak akan bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai itu sendiri. Ya, coba kita hubungi lagi apakah sudah tersambung kembali. Halo Mbak Bunga. Halo, iya. Keganggu ya Mbak koneksinya ya? Nggak apa-apa, iya. Oke, ini satu hal nih Mbak yang bisa kita share untuk kalangan milenial yang ingin memulai bisnis di era new normal ini. Apa Mbak tips dan trik yang bisa kita bagi? Tips dan triknya? Gimana ya? Ya itu tadi itu Mbak, kitanya pokoknya jangan takut, kita harus coba terus. Misalnya kalau misalnya kita belum berani untuk ini, buka usaha kecil-kecil dulu aja gitu. Oke, Mbak kalau boleh tahu ketika kita memulai suatu bisnis, berapa sih nilai minimal yang bisa atau perlu kita siapkan gitu, terutama untuk membuka sebuah kafe atau resto? Minimal kita punya pengalaman sih ya Mbak ya. Punya pengalaman, punya skill masak. Tapi kalau menurutku kalau skill masak itu ada pentingnya ada enggaknya. Sebab kita kan bisa memperkerjakan orang untuk masaknya. Gitu. Jadi penting kita punya tempatnya. Sama yang kita rekrut juga yang benar-benar berpengalaman gitu Mbak. Kalau untuk modal sendiri Mbak, taksiran awal mungkin berapa sih Mbak? Kalau boleh digambarkan taksiran gitu. Awal, kalau untuk modal awalnya dengan bangun segala itu bisa sampai lebih dari 100 ya. 100 juta? Iya. Itu tempat nyewa atau udah tempat sendiri Mbak dengan nilai segitu? Kalau tempat kita sistem bagi hasil Mbak dengan yang punya. Oh, sistem bagi hasil. Nah, itu bisa nih jadi salah satu tips ya Mbak ya. Jadi ketika kita memulai usaha, iya betul banget. Nggak harus nyewa tempat, tapi bisa bagi hasil dengan pemilik tempat gitu ya Mbak ya. Iya betul. Sebab kalau nyewa tempat kan kita nggak tahu tuh pasar kita nanti gimana. Kadang ada sepinya, ada ramenya gitu kan. Kalau sistem bagi hasil, mau sepi mau rame, kita kan pasti kan tetap bagi dua. Jadi kita nggak terlalu terbebani dengan yang harus bayar sewa gitu Mbak.
Oke, jadi selain itu salah satu kiatnya ya Mbak, kita juga punya skill Iya, minimal betul. terkait menu-menu resep yang kita nantinya jual gitu ya Mbak ya. Untuk Iya, karyawan, betul. untuk karyawan Mbak kita ada berapa Mbak? Karyawan kita ada 6. Nah ini dari awal udah 6 ya emang ya. Iya, sudah 6. Nah Kita ini bisa pakai sistem bagi hasil juga ke karyawan, jadi biar oh lebih gitu. semangat. Iya, kalau gaji kan kayak mereka, kalau gaji nih, kalau sistem gaji per bulan, kayak mereka, saya kerja keras segini, nggak kerja keras juga segini gitu kan. Kalau sistem Iya. bagi hasil, mereka lebih terpacu gitu. Oh, saya harus begini, biar jadi saya nggak, biar pendapatan saya semakin tinggi, kayak gitu. Oke, Biar jadi lebih terpacu aja. bisa memacu karyawan juga untuk bisa lebih Iya, produktif ya. iya betul-betul. Oke, Mbak ini boleh dibagi juga nih tipsnya untuk menjalin kedekatan dengan karyawan sendiri. Terlebih ini kan baru banget nih untuk yang Cafe and Resto Ambarukmo ini. Iya, tipsnya nih ya, kalau tipsnya sih kalau aku kayak ngerangkul aja kayak keluarga sendiri, kayak kakak sendiri, kayak adik sendiri gitu. Jadi Oke. kayak biar nggak ada jarak aja gitu. Lebih Jadi ke situ. kita jalin kedekatan emosional lah bisa dibilang ya. Iya, Dengan begitu kan karyawan bisa loyal. betul betul Mbak. Oke, ini Mbak Bunga, terima kasih sudah gabung dengan Iya, Tribun Lampung dan berbagi tips dan cerita nih terkait iya, bagaimana sih kita mengawali bisnis, terutama di bidang kuliner ya. iya, Mudah-mudahan betul. lain waktu kita bisa jumpa lagi. Terima kasih Iya, untuk waktunya. Sampai jumpa, Mbak. iya sampai jumpa. Iya, ya Tribuners, usai sudah obrolan kita di rubrik bisnis to bisnis, khususnya tayangan hari ini kita mengulik-ngulik soal bagaimana sih kita memulai sebuah usaha di kondisi yang masih sulit, ibaratnya kondisi yang transisi di era new normal, di situasi yang masih pandemi COVID-19. Nah, di sini mudah-mudahan apa yang di-sharing oleh salah satu owner Cafe and Resto Ambarukmo tadi bisa menginspirasi milenial semuanya agar bisa lebih kreatif, inovatif, dan tentunya produktif meskipun situasinya masih pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.